Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisha Walia, NIM T2018-4104 dari kelas D3 PGMI akan mempresentasikan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Ilmu artinya pengetahuan, sementara kalam artinya perkataan, percakapan, atau pembicaraan. Jadi, ilmu kalam secara etimologis diartikan dengan ilmu pembicaraan atau ilmu yang membicarakan mengenai Allah. Ilmu ini biasanya digunakan sebagai nama ilmu yang membahas akidah dalam Islam. Adapun pengertian ilmu kalam, teologi Islam yang lebih menekankan dimensi epistemologis, metodologis, dan kadangkala terkandung juga di dalamnya aspek aksiologis. Antara lain, terpresentasikan dalam rumusan yang disampaikan oleh Adud al-Din al-Iji, sebagaimana dinukil oleh Yunan Yusuf. Adud ad-Din al-Iji membuat rumusan definisi ilmu kalam sebagai ilmu yang dipergunakan untuk menetapkan akidah Islam dengan mempergunakan dalil untuk membantah penyelewengan asyubah dalam masalah Islam. Definisi ilmu kalam sebagai berikut, antara lain: pertama, dari Muhammad Abduh mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib, mustahil, jais bagi Allah, dan juga ilmu yang membicarakan tentang para Rasul Allah yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, yang kedua, menurut Rashid Ridha mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membicarakan tentang bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Selanjutnya, yang nomor tiga, menurut Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam yaitu sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai yang berlandaskan doktrin Islam, yang penekanannya akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut di atas, ilmu kalam dapat disimpulkan sebagai ilmu pembicaraan yang menggunakan metodologika akal sehat dalam membahas ketuhanan dan permasalahan di seputarnya, guna mempertahankan keinginan tentang akidah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Nuska Rizal. Di sini saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu yang menjelaskan tentang pengertian dari ilmu kalam itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah ilmu kalam. Nah, istilah ilmu kalam itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama disebut dengan ilmu usuluddin. Nah, disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini adalah ilmu atau pokok-pokok agama atau dasar agama, karena segala sesuatu atau kepercayaan merupakan dasar dari ilmu persoalan agama. Nah, yang kedua yaitu ilmu tauhid. Nah, kenapa dinamakan ilmu tauhid? Karena di sini yaitu menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah itu hanya satu, yang disembah sama kita semua, sama makhluk yaitu hanya satu, yaitu Allah, dan itu mutlak. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang ilmu ketuhanan. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau belajar tentang bagaimana ilmu-ilmu ketuhanan itu, yaitu mempercayai tentang nama-nama Allah dan segala sifat-sifat Allah, seperti itu. Nah, sifat-sifat itu akan kita pelajari atau dalam sebutan dengan ilmu ketuhanan. Dan yang terakhir yaitu bisa disebut dengan ilmu akaid. Nah, di sini ilmu akaid yaitu ikatan kepercayaan, karena dalam pengetahuan ada pokok yang harus menjadi kepercayaan yang teguh. Nah, disebut dengan ilmu akaid karena di sini kita adalah mengandung kepercayaan yang bisa dipercayai dan sangat bisa dipegang teguh. Nah,
itu adalah keempat istilah dari ilmu kalam itu sendiri, yaitu ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, dan ilmu aqaid. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya akan dijelaskan kembali oleh Pak Nur saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu kalam, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam, yaitu pada awal sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam tidak seperti ilmu fikih, yaitu kurang mendapatkan perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan muslim. Yang kedua yaitu sejarah lahir dan definisi ilmu kalam. Ketika dunia Islam berada pada era Bani Abbas, suasana perkembangan pemikiran umat mulai memperlihatkan kecenderungan baru, yaitu pada penghubung abad pertama atau awal Hijriah, dan muncul diskusi sistematis dan silang pendapat di sekitar persoalan kalam, seperti masalah iman, kufur, pelaku dosa besar, dan qada qadar. Yang ketiga yaitu sekitar nama ilmu kalam. Di samping nama populernya ilmu kalam, ilmu inilah lazim pula disebut dengan ilmu ushul al-din, ilmu akidah, dan ilmu tauhid. Khusus mengenai nama ilmu kalam, demikian para ahli diberikan karena beberapa kemungkinan latar belakang. Yang keempat yaitu faktor pendorong lahirnya ilmu kalam. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor intern, yang ada faktor ekstern. Dan faktor intern adalah faktor yang ada dalam dan dari Islam itu sendiri, baik dari ajaran maupun kondisi sosial masyarakatnya. Yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern yang pertama yaitu paham agama lain, yaitu yang dimaksud paham agama lain yaitu masuk atau terbawa umat agama lain yang berkonversi kepada Islam, seperti dari Yahudi dan Kristen. Yang kedua yaitu kontak dengan umat agama lain. Pertemuan umat Islam dengan agama lain, terutama Yahudi dan Kristen, tidak jarang menimbulkan diskusi dan perdebatan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Nurulansari, NIM T2018-4098. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, dengan mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Yang kedua, mengungkap sejarah. Oleh karenanya, salah satu dari ruang lingkup ilmu kalam adalah aspek kesejarahannya. Yang ketiga, meneguhkan keyakinan atau akidah. Manfaat dari ilmu kalam ini adalah menjadikan akidahnya mantap dan tidak goyah, sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selamat di akhirat dari azab Allah yang disebabkan kekufuran dan jeleknya keyakinan. Begitu juga ia akan selamat di dunia dari keruhnya pikiran dan dari kesimpulan yang global dan tidak menemukan hakikatnya alam. Maka puncaknya manfaat ilmu ini adalah keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, salah satu dari ruang lingkup ilmu kalam adalah aspek pemikiran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan murid tentang ilmu kalam, sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Anggraini NIM T2018-4117. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi mempelajari ilmu kalam. Jadi salah satu fungsi ilmu kalam itu menyampaikan akidah dan melindunginya dari ajaran yang dapat menyesatkan umat Islam. Jadi ilmu kalam juga berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir suatu kepercayaan baru,
yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal itu merupakan suatu penyimpangan atau penyelewengan jika bertentangan atau tidak pernah diriwayatkan oleh ulama salaf, dan hal itu harus ditolak. Jadi ilmu kalam adalah seperti yang dijelaskan presentator pertama yang menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam tadi. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan atau mengenai Allah, dan ilmu ini bisa digunakan sebagai nama ilmu yang membahas akidah dalam Islam. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu kalam. Jadi yang pertama itu mampu memberikan landasan keimanan yang kuat bagi umat Islam, yakni dengan cara melakukan pendekatan yang logis sehingga agama Islam tidak bisa dikatakan agama dogmatis atau apa adanya. Yang kedua, mampu menopang nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang ketiga, mampu menjawab berbagai pertanyaan mengenai agama lain yang mampu merusak agama Islam. Yang selanjutnya, memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis. Yang selanjutnya, menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu landasan akidah, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan dan aktualisasi akhlak. Yang terakhir, turut menjawab problematika teologi agama lain yang dapat merusak akidah agama Islam, khususnya ketika Islam bersinggung dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.